Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fasyani dari jurusan PAI tingkat 3 dengan bermaksud video ini untuk memenuhi syarat dan tugas beserta amanat dari dosen saya tercinta jurusan dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin Sayyidina wa maulana Muhammad. Amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana kita saat ini masih diberikan sehat walafiat dan bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang semestinya. Salawat beserta salam juga kita panjatkan kepada kekasih Allah Nabi Muhammad SAW yang telah membawakan Islam dari masa kegelapan hingga masa sekarang. Teman-teman sekalian, hadirin sekalian, semua para pendengar dakwah atau tausiah, yang saya sampaikan mungkin tidak banyak, namun ya ini barangkali di antara teman-teman kita ataupun semuanya sudah mengetahui sendiri bahwa di masa ini banyak sekali kenakalan-kenakalan remaja. Bahkan ada yang bilang seperti ini: nakal boleh, asal jangan tinggalkan sholat. Konsepnya bukan seperti itu. Seharusnya kita sebagai pemuda generasi baru tentunya harus sadar diri tentang bahayanya pada zaman sekarang tentang pergaulan bebas. Antara lain narkoba. Ada seorang ilmuwan mengatakan bahwa satu kali seorang meminum alkohol itu ada ratusan saraf yang terputus. Maka dari itu, selain dilarang oleh agama, alkohol atau bisa disebut bermabuk-mabuk juga berpengaruh besar terhadap kesehatan. Maka dari itu teman-teman sekalian, kita sebagai generasi baru harus mencontohkan generasi-generasi penerus kita yang sekarang melihat kita sebagai orang-orang anak muda yang membawa inspirasi bagi anak-anak yang nantinya akan menjadi penerus. Maka kita harus menjaga kesehatan, termasuk tidak bermabuk-mabukan. Dan di dalam Islam benar-benar sudah jelas
dilarang di dalam Al-Quran. Mendekatinya juga sudah tidak boleh, apalagi meminumnya. Amanat dari saya tidak banyak, hanya ketika kamu memikirkan diri sendiri, pikirkan juga akibat buruknya kepada orang lain. Ketika di dalam satu kampung ada satu orang yang melanggar hukum Allah, dan Allah murka, yang terkena bukan hanya dia yang mempunyai dosa, bukan hanya dia yang mabuk misalkan. Salah seorang dari teman atau ya bisa disebut penduduk kampung misalkan mabuk atau berzina. Memang dosanya untuk per orang. Namun dikala suatu saat Allah sudah murka, maka Allah akan menurunkan azab di satu kampung itu. Ketika Allah menurunkan azab, bukan hanya dia yang mabuk, bukan hanya dia yang berzina, yang berdosa, yang terkena akibatnya, tapi satu kampung tersebut. Maka ketika kamu melakukan dosa, selain berpikir untuk diri sendiri, pikirkan juga dampak buruk terhadap orang-orang sekeliling kamu. Bahkan orang-orang yang tidak berdosa terikut kena azab. Banyaklah contoh-contoh dari kisah-kisah Nabi Lut, Nabi Musa, banyak sekali. Maka dari itu, ya, kepada teman-teman sekalian atau para pendengar, mungkin ya seperti itu amanat dari saya. Mudah-mudahan banyak manfaat. Adapun kekurangan dan kesalahan, mungkin itu khas dari saya dan nafsu saya pribadi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.